Halo, perkenalkan nama saya Ferry Firmando dari jurusan Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan materi guest lecture tentang apa itu data science. Menurut situs Amazon Web Service, data science adalah proses menggali informasi berharga dari kumpulan data yang besar dan ilmuwan menggunakan berbagai metode dari bidang matematika, statistik, dan komputer untuk menemukan pola dan tren yang bermanfaat bagi bisnis. Sedangkan menurut situs IBM, data science adalah ilmu data yang menggabungkan matematika dan statistik, pemrograman khusus, analitik tingkat lanjut, kecerdasan buatan, dan machine learning dengan keahlian tertentu untuk mengungkap pola yang dapat ditindaklanjuti yang tersembunyi dalam data organisasi. Kenapa data science disebut sebagai the sexiest jobs of the 21st century? Menurut dari website Harvard Business Review, istilah seksis itu bukan merujuk pada daya tarik fisik, melainkan lebih ke tingginya permintaan, potensi pertumbuhan, dan dampak signifikan yang dimiliki oleh profesi data scientist. Kenapa data science itu penting? Data science itu penting karena menggabungkan alat, metode, dan teknologi untuk memahami data. Di era digital, organisasi mengumpulkan data dalam jumlah besar dari berbagai bidang seperti e-commerce, kesehatan, keuangan, dan kehidupan sehari-hari, termasuk teks, audio, video, dan gambar. Lalu, apa itu data collection? Data collection menurut The Office of Research Integrity Government adalah proses sistematis mengukur dan mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Proses ini penting di sebuah bidang studi dengan fokus pada akurasi dan kejujuran. Mungkin ini tentang fun fact tentang data collection. Kenapa data science collection itu penting? Nomor satu, untuk mengidentifikasi tren dan hubungan yang tidak mudah terlihat, membuka jalan bagi penemuan baru dan solusi yang berdampak, memudahkan pengambilan keputusan dan prediksi berbasis bukti, dan yang keempat, mengotomatisasikan tugas dan menganalisis dataset besar dengan cepat. Dan mungkin ini ada challenge dari big data ya, ada 5 poin, yaitu volume, untuk ukuran yang besar, ukuran data yang sangat besar, variety, jenis data yang terstruktur atau tidak terstruktur, veracity, trustworthy dari data, apakah data ini bisa dipercaya atau tidak, velocity itu seberapa cepat kecepatan data saat dikirim secara real time, dan variability itu seperti variety tetapi fokus ke jenis data. Kategori masalah data science itu ada dibagi 4 kuadran ya. Kuadran satu itu data diketahui dan pernyataan diketahui. Ini situasi paling ideal karena memiliki data yang jelas dan pertanyaan yang spesifik. Dan kuadran 2 data tidak diketahui dan pertanyaan diketahui. Sudah tahu pertanyaan yang ingin dijawab tetapi belum mempunyai data yang lengkap. Dan kuadran 3 data diketahui dan pertanyaan tidak diketahui. Memiliki data yang cukup tetapi belum punya pertanyaan yang tepat. Untuk kuadran 4 data tidak diketahui dan pertanyaan tidak diketahui. Terus data science challenge ada 3. Ya, satu, memilih model yang tepat, memilih algoritma atau model statistik yang paling sesuai dengan jenis data dan pertanyaan, kualitas data dan perbandingan data, mengatasi masalah seperti data yang hilang, data yang tidak konsisten, atau bias dalam data. 2, mencegah overfitting, memastikan model yang dibangun dapat digeneralisasi dengan baik ke data baru. Sumber daya komputasi, memastikan adanya sumber daya komputasi yang cukup untuk menjalankan analisis data, terutama untuk dataset yang besar dan kompleks. Nomor 3, menerjemahkan hasil. Memahami dan menjelaskan hasil analisis secara jelas dan mudah dipahami. Pertimbangan etis, memastikan bahwa data dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan secara bertanggung jawab dan melindungi privasi. Dan untuk data science optimization ada 2. Pengoptimalan adalah hal yang penting, yaitu model performance, menemukan parameter optimal untuk model yang sangat penting untuk mencapai akurasi tinggi dan hasil yang diinginkan. Efisiensi dan generalization, teknik pengoptimalan yang membantu mengotomatisasikan proses menemukan solusi terbaik, menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Dan yang poin kedua, algoritma pengoptimalan yang umum,
adalah gradient descent secara literatif, menyesuaikan parameter model untuk meminimalkan kesalahan. Lalu yang kedua, genetic algorithm meniru seleksi alam untuk menemukan solusi optimal. Bayesian optimization menggunakan model probabilistik untuk mengeksplorasi ruang parameter secara efisien. Dan untuk key component of optimization ada tiga kunci, yaitu fungsi objektif atau objective function, adalah fungsi matematika yang mendefinisikan apa yang ingin Anda maksimalkan atau minimalkan. Yang kedua, batasan atau constraints, keterbatasan atau pembatasan pada solusi yang mungkin. Model sains data memiliki pengaturan yang dapat disesuaikan yang disebut parameter yang mempengaruhi cara model tersebut membuat prediksi. Dan yang ketiga adalah algoritma pengoptimalan atau optimization algorithm, seperangkat aturan atau prosedur untuk mencari solusi yang mungkin secara sistematis untuk menemukan solusi yang optimal. Digunakan untuk menemukan set parameter terbaik untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi model. Dan ini adalah solusi atau best practice untuk optimization challenge, yaitu pertama, sensitivitas hiperparameter, memanfaatkan komputasi awan atau cloud computing. Performa model bisa sangat sensitif terhadap pilihan hiperparameter, memanfaatkan platform berbasis cloud. Yang kedua, biaya komputasi menggunakan penghentian awal, yaitu melatih model yang kompleks dengan set data yang besar dapat menjadi mahal secara komputasi dan memakan waktu. Performa pada set validasi dan hentikan pelatihan ketika perbaikan mencapai titik puncak atau untuk menghindari overfitting. Yang ketiga adalah prima lokal menggunakan beberapa awal acak. Algoritma pengoptimalan dapat terjebak pada solusi yang tidak optimal. Inisiasi algoritma optimasi dari titik awal yang berbeda untuk mengeksplorasi ruang solusi yang lebih luas. Dan ini mungkin ada tools buat data collection ya, data itu seperti Python banyak digunakan karena pustakanya kaya ya, terus kemudahan dalam penggunaan dari segi bahasa gitu. Dan kedua itu ML libraries, menyediakan implementasi pengoptimalan yang efisien. Contoh software seperti scikit-learn, TensorFlow, Keras atau PyTorch. Terus hyperparameter tuning libraries mengotomisasikan proses menemukan konfigurasi model terbaik, dan contoh software seperti Optuna, HyperOps, dan Grid Search CV. Yang terakhir, emerging trends atau futures direction seperti AutoML mengotomisasikan seluruh jalur pembelajaran mesin termasuk pengoptimalan. Meta learning menggunakan pembelajaran mesin untuk meningkatkan kinerja algoritma dan pengoptimalan sendiri. Quantum computing secara potensial merevolusi pengoptimalan dan memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Explore more advanced optimization algorithm, algoritma evolutioner, optimization untuk lebih meningkatkan akurasi model. Investigate the application of AutoML techniques. Teknik ini untuk merampingkan proses pengembangan model dan optimisasi. Dan yang terakhir, stay at forefront of emerging trends untuk memanfaatkan kemajuan terbaru dalam pengoptimalan ilmu data untuk penelitian masa depan. Menurut saya kesimpulannya adalah data science adalah bidang yang sangat dinamis dan terus berkembang, karena mempunyai kemampuan untuk menganalisis data dan mengubahnya menjadi informasi yang berharga, dan keterampilan yang sangat penting di era digital saat ini. Dengan memahami prinsip data science, kita dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah dunia nyata yang menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih.